Selamat sore. Di kesempatan kali ini saya bersama Bapak Fajar Herimurti dari Advokatku Legal Audit Consultant. Selamat sore Pak Fajar. Kali ini saya mau bertanya tentang suatu kasus yang menarik. Belakangan nih banyak seseorang, terutama pria ya, jika mereka meninggal, tiba-tiba ada pengakuan seorang wanita muncul sebagai istri kedua dan menuntut hak waris. Bagaimana menurut Pak Fajar mengenai kasus tersebut? Oke, ini kita batasi dari hukum Islam dan hukum perdata ya. Artinya dalam hukum waris Islam kita mesti lihat juga background dari pernikahan kedua tadi. Secara Islam atau bukan Islam? Ya, baik secara Islam maupun secara bukan Islam harus dilihat background dari pernikahan tadi. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak sah? Artinya menggunakan keterangan yang memang benar atau tidak benar. Artinya gini, kalau dalam hukum Islam, perkawinan kedua itu di Indonesia mensyaratkan adanya persetujuan atau izin dari istri pertama. Nah, apabila tidak ada izin dari istri pertama, maka umumnya pernikahan kedua tersebut bisa dianggap tidak sah. Walaupun secara agama sudah dilakukan juga akad nikah dengan persyaratan-persyaratannya seperti adanya wali, terus juga dilakukan ijab kabul seperti itu. Berarti secara Islamnya sah atau tidak? Secara Islam tetap sah, tetapi secara hukum tidak sah. Di hadapan agama pernikahan tersebut memang terjadi, tetapi kita harus melihat dokumen daripada pernikahan tersebut. Baik. Seperti KTP-nya, apakah itu ada unsur kepalsuan di situ, ataukah memang ada kebohongan di situ. Itu harus dilihat juga ke background daripada si pernikahan itu sendiri. Baik. Identitas dari orangnya ya. Maka jika secara agama, apakah si istri kedua ini berhak mendapatkan waris? Apabila dalam konteks pernikahan, maka itu bukan waris, tapi itu adalah harta bersama. Oke. Harta bersama yang mana setelah dalam pernikahan itu apabila si suami meninggal, maka itu baru menjadi warisan. Iya, jika suami itu meninggal, maka bisa sebetulnya begini, sangat tergantung dalam hal-hal teknis seperti dibelinya itu berdasarkan menggunakan nama siapa. Nah, apabila dibeli dengan menggunakan nama si suami, ternyata pernikahan tersebut tidak sah secara hukum, maka secara hukum aset tersebut itu menjadi milik daripada istri pertama. Istri pertama. Baik. Tapi kalau memang dibeli dengan nama istri kedua, maka istri pertama juga tidak bisa menuntut, karena apabila pernikahannya dianggap tidak pernah ada, tidak sah karena satu sebab, misalnya ada kepalsuan atau apa, maka hubungan hukum yang terjadi hanya terhadap si atas nama daripada aset tersebut. Berarti aset tersebut ya sudah atas nama istri kedua dan menjadi hak istri kedua. Menjadi hak istri kedua sepenuhnya. Tetapi pernikahannya dianggap tidak ada. Pernikahannya dianggap tidak ada apabila ternyata tidak dicatatkan dengan tatut di KUA, ternyata menggunakan adanya dokumen palsu. Seperti umumnya laki-laki itu kan kadang-kadang suka membuat KTP palsu seolah-olah masih single atau duda, ya kan, dengan untuk memperdaya supaya tidak ketahuan istri pertama kalau dia menikah lagi. Tapi nyatanya sebetulnya sudah punya istri dan tidak pernah bercerai dengan istri sebelumnya gitu. Sedangkan yang istri kedua ini tidak tahu, ya, tidak bisa dipersalahkan juga kan gitu. Nah, baik Pak, kalau dari kacamata agama Islam, sementara di Islam itu kan satu suami boleh memiliki 4 istri, berarti istri kedua itu diakui secara agama. Kalau memang telah dilangsungkan akad pernikahan. Secara agama memang diperbolehkan, tapi dalam aturan administrasi Indonesia tetap harus ada persetujuan daripada istri pertama. Kalau kita mengesampingkan administrasi, kita hanya mengikuti hukum agama. Ya diperbolehkan. 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 Jadi sebenarnya kalau mengikuti hukum syariah agama Islam, tetap sah. Tetap sah, dianggap istri yang sah dan berhak mendapat bagian dari harta bersama itu di saat suaminya meninggal. Bisa dibilang begitu. Oh, oke. Bisa dibilang begitu. Nah, gimana ceritanya kalau seandainya di mata hukum, tetapi si istri kedua ini memiliki anak? Nah, anak yang
anak secara biologis dari si suami. Oke, ini masuk lagi lain hal lagi nih. Iya, ini lain hal lagi kedua nih. nih. Ini masuk konteks lain lagi nih. Nah, anak biologis dari hasil pernikahan, ya kan, apabila tidak mendapatkan pengakuan dari bapaknya, maka secara hukum perdata di Indonesia hanya memiliki hubungan hukum perdata hanya dengan ibunya. Okay. Namun demikian, apabila dia bapaknya ini memberikan pengakuan dan akhirnya dituangkan dalam suatu akta, maka dia diperbolehkan dia menjadi ahli waris yang sah juga, walaupun bagiannya tidak sama. Nah, ini perkembangannya dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi, itu mesti dicek lagi nomor berapa, saya juga lupa, tahun 2010. Itu ada case yang memang memperbolehkan hal tersebut, sehingga si anak biologis dari seorang laki-laki yang menikah lagi dari hasil perkawinan yang pertama, dia menikah lagi dengan perkawinan kedua, anggaplah itu pun di luar nikah, selama mendapatkan pengakuan itu tetap mendapatkan bagian, walaupun bagian sendiri masih dalam debatable saat ini. Ada yang bilang sepertiga daripada anak yang sah, ada juga yang dibilang bisa diperlakukan sebagai anak yang sah. Nah, ini masih menjadi gray area of law tersendiri. Oke, menarik berarti ya. Menarik. Nah, sementara pernikahannya sendiri dengan istri kedua kan dianggapnya tidak sah secara hukum dong, kalau si istri pertama tidak mengetahui atau tidak memberi izin. Tidak mengizinkan, ya betul. Berarti anak tersebut tetap akan mendapatkan warisan walaupun pernikahan dari mamanya ini si istri kedua tidak diakui hukum. Perlu pembuktian hubungan biologis. Okay. Mungkin dengan DNA test ya, yang paling mutakhir saat ini adalah DNA test. Jadi artinya dengan tes DNA tadi, saat seseorang anak tadi bisa membuktikan hubungan biologis dengan seorang laki-laki, ya, bapaknya, ya artinya dia adalah keturunan yang sah. Nah, tinggal apakah selama hidup diakui atau tidak, gitu. Nah, kalau bisa membuktikan secara biologis tapi karena papanya udah keburu meninggal, jadi tidak ada pengakuan gitu loh, dan di akta mungkin papanya menggunakan KTP palsu, ID palsu, nah itu gimana Pak? Itu tidak menghilangkan keturunannya dia ya, nasabnya dia ya, artinya apabila memang bisa dibuktikan secara biologis, potensinya yang terjadi biasanya adalah gugat-menggugat di pengadilan. Masih bisa digugat? Bisa digugat, bisa terjadi gugatan. Masih karena memiliki hak atas waris tersebut? Betul. Oh, baik Pak. Jadi dengan bukti tadi, tes DNA tadi, hubungan biologis, dan bahwa memang ada bukti-bukti pernikahan seperti adanya foto, adanya buku nikah, atau ada keterangan nikah, ada saksi-saksinya, itu kan menjadi satu bukti juga bahwa memang pernah terjadi pernikahan tersebut. Nah, apalagi gue bisa membuktikan hubungan secara biologis dengan tes DNA, anggaplah di tes DNA dengan anak dari istri pertamanya, ternyata match, ya kan, bahwa memang mereka bersaudara, memang mereka memiliki satu bapak yang sama. Nah, di sini kan jadi suatu polemik ya, dan memang menjadi suatu menimbulkan hak bagi si anak tadi untuk melakukan gugatan terhadap harta peninggalan daripada orang tuanya. Tapi Pak, bisa dibilang si anak ini anak di luar pernikahan dong. Kalau pernikahan ibu bapaknya tidak diakui secara hukum gitu, dianggap tidak sah, berarti anak ini anak di luar pernikahan. Secara hukum Indonesia dianggapnya anak di luar nikah, istilahnya adalah anak di luar nikah. Tapi ini lain lagi dengan anak biologis. Oh, anak di luar nikah tapi dia terbukti anak biologis, jadi tetap bisa menuntut warisan. Yes, secara nasabnya dia masih anak kandung, masih anak darah daging ya, artinya seperti itu. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Oke, kita lanjut sama pertanyaan berikutnya. Bentuk pernikahan seperti apa yang bisa dianggap batal atau tidak sah secara hukum? Oke, mungkin berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus yang saya tangani ya, yang pernah saya tangani dalam praktek, ini memang bukannya saya mau ngecap laki-laki itu brengsek atau apa, tapi umumnya yang terjadi adalah mereka menggunakan membuat suatu KTP palsu dengan nick yang berbeda dengan nick yang dia gunakan pada pernikahan pertamanya. Jadi dia menggunakan membuat suatu KTP dengan nick yang berbeda, dengan status baik itu masih lajang ataupun sudah duda, dan dia memperkenalkan diri kepada wanita yang menjadi calon istri keduanya ini bahwa dia ini available, belum menikah atau bisa menikah karena dia duda gitu kan statusnya. Nah,
tanpa sepengetahuan daripada calon istri keduanya ini, sehingga istri kedua ini merasa aman dan nyaman tanpa mengetahui bahwa dia sudah pernah punya masih terikat dalam satu pernikahan. Nah, di saat itulah dia melakukan pendekatan atau apa dan akhirnya sepakat untuk menikah dengan calon istri keduanya ini dan melakukan pernikahan. Nah, di situ ada satu dokumen yang dipalsukan. Nah, ini kan sudah melanggar sudah masuk dalam pemalsuan dokumen, artinya ada dokumen negara yang dipalsukan tanpa sepengetahuan. Nah, harus diingat bahwa selama tidak mengetahui si istri keduanya ini, selama tidak mengetahui, itu nggak ada salahnya. Cuma saat dia menggunakan, itu pasalnya itu ada ayat keduanya. Jadi bukan hanya yang membuat, tapi yang menggunakan juga ikut bersalah, ikut turut serta karena bisa menggunakan bisa kena pidana. Ada pasal pidananya. Nah, dampaknya apa? Pernikahan tersebut bisa dibatalkan karena ada sebab pidana tadi, pemalsuan dokumen. Jadi pernikahan itu bisa dianggap tidak pernah ada, dibatalkan dari awal. Jadi bukan diakhiri, tapi dibatalkan. Karena dianggap tidak pernah dianulir ya. karena dari awal sudah menggunakan sebab yang tidak benar. Berarti udah otomatis pernikahan itu tidak ada dan istri ini dianggap tidak pernah menikah dengan. Iya, karena gini, pernah ada kejadian satu case. Jadi ada pasangan suami istri datang ke saya, memang ini katanya istri kedua. Dibilang ini sudah punya buku nikah asli. Saya lihat bukunya memang mirip dengan yang asli, ada barcode-nya. Dan begitu kita scan, masuk ke website KUA, namanya bukan nama mereka. Kenapa bisa begitu, Pak? Jadi menggunakan penggandaan data. Jadi ada oknum juga pasti di KUA yang menggunakan nomor barcode dan nomor pernikahan orang lain untuk buku tersebut. Ya, misalnya di situ di buku itu tulisannya pernikahan A dan B. Tapi saat di scan barcode itu pernikahan X dan Y. Berarti bukunya palsu. Bukunya asli. Datanya palsu. Bukunya asli, belangkonya asli dari KUA. Nah, tapi kalau secara Islam, Pak, itu kalau mereka sudah melakukan akad pernikahan, misalnya di masjid dengan wali dan lain-lain, semua persyaratan menikah secara Islam sudah ada, berarti sebetulnya mereka syah secara hukum Islam dong? Secara agama pernikahan itu diakui ya? Iya, karena kan sudah memenuhi persyaratan. Ya, saat semua sudah memenuhi persyaratan, pernikahan itu secara agama diakui. Namun secara hukum negara, administrasi dan negara itu ada batasan-batasan dan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Itulah yang bisa mempengaruhi sah atau tidak isi pernikahan tadi di hadapan negara. Walaupun di hadapan agama mungkin saat terjadinya akad nikah tadi, ijab kabul tadi itu sah. Oke, berarti balik lagi, kalau si suami ini meninggal karena sah menurut agama, ini kita berbicara tentang agama Islam ya. Berarti si istri ini tetap berhak mendapat waris kalau menurut Islam. Apabila secara hukum Islam ya, tapi secara administrasinya saat masuk ke dalam hukum negara, dibenturkan dengan hukum negara, di sini pernikahan tersebut akan jadi tidak sah. Nah, lain halnya lagi tadi saat memiliki anak tadi, misalnya anak tadi memiliki ternyata anak kandung tadi biologis, bisa dibuktikan. Nah, itu bisa dibuktikan, ada pengakuan. Nah, itu anaknya nanti akan memiliki hak. Bukan si istri. Bukan si istrinya. Jadi secara hukum negara bukan si istri melainkan si anak. Si anak, yes, sebagai waris. Sebagai ahli waris, sebagai anak biologis, baik diakui atau tidak diakui itu ada terbagi lagi itu di situ. Apakah itu anak biologis yang diakui ataukah sekedar anak biologis saja belum ada pengakuan? Iya kan bisa. Either way, mereka tetap anak tersebut bisa melakukan upaya hukum untuk mendapatkan katakanlah hak warisnya. Seberapapun itu, karena itu pun masih dalam gray area of law tadi. Tapi setidaknya masih bisa berusaha untuk mendapatkan. Artinya keluarga istri pertama pasti akan sangat shock, pasti akan melakukan perlawanan atau apapun. Tapi ya kembali lagi kenyataannya ini adalah kelakuan daripada si laki-laki tadi. Yes. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar waktunya. Selamat sore. Sore, Pak.